Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok keamanan jaringan, kelompok 12. Di sini saya sendiri Kristanto Prastawa Tarigan dengan NIM 223030503178 dan ini anggota kelompok saya. Di sini kami akan membahas topik dari sistem metode keamanan jaringan. Di sini kami mengambil 6 topik yaitu Beginner Cheaper, Skytel, SDES, AS, Rabbit, dan QR. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Beginner Cheaper. Oke, untuk penjelasannya, beginner cheaper itu merupakan salah satu jenis kriptografi klasik yang pada dasarnya adalah melakukan substitusi cheaper ajat majemuk atau polyalphabetic substitution, yaitu mengubah plain text dan kunci tertentu yang biasanya berupa sebuah kata atau kalimat yang berulang. Ini adalah rangkaian dari beginner cheaper. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung praktikkan. Oke, di sini semisal kita ingin membuat ciphertext, di sini kita ubah ke descript, ini ke encrypt. Di sini kita bikin langit. Oke, di sini kasarnya kita buat biru. Ini adalah ciphertext yang telah selesai. Oke, ini kita ubah. Lalu ini kita ubah ke Xscript. Descript. Oke, di sini kan kita mempunyai sandi atau key itu biru. Coba kita ubah jadi dia tidak akan menampilkan output yang benar karena dia key ataupun sandi yang kita masukkan itu salah. Tapi saat kita masukkan biru, dia akan menampilkan yang benar dan ini akan menampilkan ciphertext-nya. Jadi inilah adalah outputnya dan ini adalah ciphertext yang kita gunakan. Begitu. Mungkin itu adalah penjelasan singkat dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SDES. Jadi, SDES atau Simplified Data Encryption Standard adalah algoritma enkripsi sederhana yang dirancang untuk mempelajari prinsip dasar kriptografi seperti jaringan Feistel, substitusi, dan permutasi. Dengan panjang kunci 10 bit dan struktur yang mudah dipahami, algoritma ini cocok untuk pembelajaran tetapi tidak aman untuk penggunaan praktis karena kerentanannya terhadap serangan brute force. Berikut ini adalah simulasi sederhana dari algoritma SDES. Di sini saya menggunakan dua not, yang dimana not atas saya isikan dengan angka biner dan yang di bawahnya saya isikan dengan string nama saya. Kemudian kedua not itu akan di-decode menggunakan string untuk mengubah data dari teks atau biner menjadi format yang sesuai untuk diproses. Kemudian masuk ke dalam algoritma SDES ini, di mana dia akan melakukan enkripsi dengan chaining modenya ECB. Kemudian akan diubah dalam bentuk string lagi di string encoder, kemudian menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Christino Fajransa. Sini saya akan menjelaskan kriptografis algoritma AES. Adalah algoritma enkripsi simetris yang menggunakan kunci sepanjang 128, 192, atau 256 bit untuk memproses data dalam blok 128 bit. Di sini saya sudah menjalankan atau mencet tombol play yang di sini. Jadi sini saya menggunakan kalimat gas kita. Jadi pertama-tama kalimatnya ini akan dimasukkan ke plain text, lalu dikonversi ke byte dengan komponen message decoder. Lalu dengan peraturan saat ini akan ditafsir sebagai ASC, ASCII, lalu byte ini yang dihasilkan kemudian di enkripsi, ini dienkripsi dengan algoritma AES, menghasilkan urutan byte yang lain.
Lalu kemudian aku mencetak nilaikan dengan nilai heksadesimal dengan bantuan komponen message encoder. Lalu akan menghasilkan teks ciphertext hasil heksadesimal. Oke. Prat- Perhatikan bahwa Anda juga dapat mendeskripsikan pesan hasil heksadesimal ini. Oke. Pertama-tama kita stop dulu. Oke, kita lanjut. Salin kata-kata dari desimal ini, desimal ini ke lens inputan ini. Lalu kita ubah inputan formatnya menjadi heksimal. Lalu sini end description. Lalu sini message encodernya itu teks. Oke, kita apply. Oke, seperti dilihat akan tampilan seperti ini. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Saya sendiri di Simatupang. Sini akan membahas tentang kriptografi Skytel. Jadi, Skytel ini merupakan salah satu algoritma tradisional yang menggunakan media perkamen atau kain yang dililitkan ke sebuah batang atau stik kayu. Dan penggunaannya itu dengan digunakan untuk mengirim pesan yang terenkripsi. Harus diketahui besar sangat keliling dari batang atau stik kayu yang menjadi media penulisan untuk dijadikan acuan proses enkripsi. Agar pesan dapat dibaca kembali, penerima harus memiliki batang dengan diameter yang sama untuk menekan pita hingga teks asli muncul kembali. Kemudian sifar ini bergantung pada format yang digunakan. Ini merupakan metode yang digunakan di zaman Roma atau zaman dahulu. Itu untuk simulasinya dalam kriptografi akan dilihatkan. Menggunakan kripto 2.1, ini bisa kita lihat ada beberapa teks input yang dimasukkan ke kriptografi Skytel. Sini ada teks output dan sini teks output. Di sini adalah teks output tetap yang dienkripsi dan di sini bagian yang dekripsi. Ini untuk bagian sini adalah dekripsi, bisa dilihat. Sini enkripsi. Nah, untuk bagian ini number inputnya adalah sebuah integer yang untuk menentukan berapa baris dari Skytel tersebut. Jadi contohnya kita menggunakan A, B, C, D, E, F. Ini kalau misalnya kita run, hasilnya adalah enkripsinya A, C, E, B, D, E, F. Dan cara membacanya adalah kita dapat menggunakan dengan 3 baris ke bawah. Jadi seperti A, B, C, D, E, F. Jadi misalnya kalau kita menambahkan satunya lagi, ini contohnya. Hasilnya akan berbeda. Dia menjadikan AD, GBE, underscore, CS, underscore. Kenapa begitu? Jadi karena ini sudah sesuai 3 baris dan full kanan juga, dia akan menambahkan 1 baris lagi tambahan untuk menyesuaikan tiganya. Jadi seperti A, B, C, D, E, F, dan baris ketiganya G, dan bacanya A, D, G, B, E, kosong atau underscore, C, F, terus underscore. Selanjutnya, jika misalnya ditambahkan lagi, akan ditambahkan di bawahnya H. Di bawah E, jadi H. Seperti itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah Rabbit, yaitu Rabbit adalah sebuah stream chipper. Komponen Rabbit menghasilkan sebuah key stream dan mengenkripsi sebuah plain text dengan mengexorkan input dengan key stream. Untuk menunjukkan ketepatan komponen dalam contoh ini, input dipilih untuk menjadi key stream yang seharusnya dihasilkan oleh komponen untuk kunci dan IV yang diberikan. Karena mengexorkan sebuah byte dengan dirinya sendiri akan menghasilkan 0, maka mengexorkan input dengan key stream akan menghasilkan sebuah urutan byte 0. Selanjutnya pada simulasi Rabbit, yaitu pada gambar ini menunjukkan alur penggunaan. Yang pertama itu adalah text input. Input berupa teks dalam format heksadesimal, ini adalah data asli yang akan dienkripsi. Lalu teks input key, input berupa kunci enkripsi dalam format heksadesimal. Kunci ini harus memiliki panjang 128 bit sesuai spesifikasi algoritma Rabbit. Selanjutnya teks input IV, input berupa initialization vector IV dalam format heksadesimal.
IP bersifat opsional digunakan untuk menambahkan variasi dalam key stream agar hasil enkripsi berbeda meskipun menggunakan kunci yang sama. Lalu string decoder, komponen ini mengonversi input dalam format heksadesimal menjadi format yang dapat digunakan oleh algoritma Rabbit untuk proses enkripsi. Lalu Rabbit adalah komponen inti pada algoritma stream chipper Rabbit. Algoritma ini menggunakan kunci dan IV untuk menghasilkan key stream yang digunakan untuk mengenkripsi plain text. Lalu text output yaitu berupa hasil dari enkripsi dalam format heksadesimal atau disebut juga ciphertext. Ini adalah data yang terenkripsi dihasilkan oleh Rabbit. Lalu dalam kasus ini terlihat bahwa hasil enkripsi berupa ciphertext yang seluruhnya berisi nilai 0. Ini dapat terjadi jika plain text atau key tidak sesuai panjang yang diperlukan dan tidak ada data yang valid untuk diproses. Baik, selanjutnya adalah QR. Nah, QR atau QR code adalah representasi data dalam bentuk kode matriks 2 dimensi yang mudah dipindai menggunakan perangkat elektronik. Nah, QR ini kode yang dirancang untuk menyimpan berbagai jenis data. Nah, jadi untuk simulasinya nanti kita akan tetap menggunakan metode biasa seperti AES, DES, atau apapun bebas. Cuman kita menggunakan visual encoder supaya bentuknya itu bisa menghasilkan file. Nah, kalau metode yang biasa kita menggunakan text output, di sini text outputnya kita menggunakan text output dan juga file output. Nah, contoh hasil enkripsi. Di sini kita simpan sebagai contoh hasil. Nah, kita jalankan. Nah, maka hasil enkripsi yang dilakukan akan membentuk file QR yang disimpan di tempat kita memilih lokasi file tersebut tadi. Nah, ini untuk proses enkripsi jadi sudah berhasil. Nah, untuk proses deskripsinya itu tinggal dibalik. Jadi hasil file output tadi kita ubah menjadi file input untuk diubah kembali menjadi hasil deskripsi menggunakan metode simulasi yang sama yaitu AES. Kita tinggal ubah presentation formatnya menjadi teks dan tetap menggunakan visual encoder. Tapi ini nggak wajib, visual encoder ini cuman supaya keyword-nya kelihatan. Karena sebenarnya keyword-nya udah ada di file yang sebelumnya. Jadi pertama kita open file yang sebelumnya dulu. Ini contoh hasil enkripsi. Jadi kita jalankan. Di sini tampilkan teksnya. Nah, jadi untuk keyword ini sendiri, kalaupun di scan tetap menampilkan hasil yang lama, yaitu contoh hasil enkripsi. Nah, jadi kesimpulannya ya setiap metode kriptografi memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing. Contohnya kalau metode simulasi kita menggunakan kunci simetris itu kan lebih cepat, tapi rentan keamanannya. Sedangkan kalau kita menggunakan asimetris itu cenderung lebih lama tapi lebih aman.